Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ripah dengan NIDN 0304038901. Saya merupakan dosen PNS akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Video ini saya buat sebagai unjuk kerja salah satu tridharma yang telah saya lakukan di bidang pengajaran. Selama saya menjadi dosen, mata kuliah yang telah saya ajarkan ini berada dalam rumpun akuntansi keuangan dan rumpun perpajakan, di mana pada rumpun akuntansi keuangan saya telah mengajar mata kuliah akuntansi keuangan 1, mata kuliah akuntansi keuangan 2, serta mata kuliah analisa laporan keuangan. Sedangkan mata kuliah yang telah saya ajarkan pada rumpun pajak, yaitu mata kuliah pajak 1, mata kuliah pajak 2, mata kuliah perpajakan, mata kuliah praktikum pajak, serta mata kuliah manajemen pajak. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang telah saya ajarkan, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan 1 dengan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut ini ialah cover cover buku bahan ajar ber-ISBN yang pertama kali saya buat untuk mendukung mata kuliah akuntansi keuangan 1, di mana saya menggunakan buku bahan ajar ini untuk memberikan latihan-latihan soal kepada mahasiswa. Adapun deskripsi dari akuntansi keuangan 1 ini ialah mata kuliah yang mempelajari konsep dan aplikasi dari keseluruhan siklus akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan IFRS. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan ketika mahasiswa telah mempelajari akuntansi keuangan 1 ini, yaitu mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan dan memahami konsep secara teoritis terkait standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan. Hingga mahasiswa ketika sudah bisa membuat laporan keuangan, berarti mahasiswa diharapkan mampu mengklasifikasikan akun-akun dari suatu transaksi, sehingga dapat mencatat jurnalnya dari transaksi tersebut dan mengukur berapa nilainya, dan nanti akun tersebut tersaji di dalam laporan keuangan di bagian mana. Nah, mata kuliah akuntansi keuangan 1 ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 di program studi D3 akuntansi. Nah, bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah akuntansi keuangan 1 ini harus memenuhi prasyarat, yaitu telah mengambil mata kuliah pengantar akuntansi di semester 1 dengan nilai minimal C. Mata kuliah keahlian dengan kode mata kuliah AKT 020205 ini juga merupakan mata kuliah prasyarat yang harus terpenuhi dengan nilai minimal B sehingga dapat mengikuti yudisium nanti di akhir semester 6 ya. Jadi kalau sudah mengambil mata kuliah akuntansi keuangan 1 ini, tetapi nilainya ternyata B-, berarti mahasiswa harus mengulang mata kuliah ini. Karena kalau tidak, mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti yudisium. Nah, ini tampilan media pembelajaran yang kami gunakan, menggunakan list UPNVJ, di mana sebelum perkuliahan akuntansi keuangan 1 ini, saya dengan rekan saya, Bu Sinta Widyastuti sebagai tim teaching, telah mengunggah e-book modul yang nanti akan kami gunakan, lalu RPS tentunya, dan ketentuan proyek, karena pada akuntansi keuangan 1 ini kami memberikan proyek kepada mahasiswa, di mana mahasiswa nanti bisa membaca RPS terlebih dahulu sebelum nanti pertemuan pada tatap muka 1. Jadi di sini, sehingga sebelum tatap muka 1 berlangsung untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1 ini, mahasiswa sudah mendapatkan info siapa dosen tim teachingnya, sudah bisa mendownload RPS-nya, dan bisa tahu satu semester nanti akan mempelajari materi apa saja, lalu juga mengetahui link untuk masuk ke dalam grup WhatsApp. Jadi selain menggunakan list ini, kami juga dosen membuat grup WhatsApp sehingga di luar dari perkuliahan pun kami bisa berinteraksi dengan mahasiswa, baik itu untuk persiapan perkuliahan, memberikan info, ataupun mendiskusikan terkait materi, ataupun menanggapi pertanyaan mahasiswa di luar jam kelas. Pada tatap muka pertama, ini nanti kami akan
membuat kontrak perkuliahan kepada mahasiswa kesepakatan terkait dengan tata tertib yang akan dilaksanakan selama perkuliahan online selama pandemi yang lalu. Lalu nanti juga menjelaskan terkait dengan proyek yang harus mahasiswa lakukan selama 1 semester untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1 ini. Nah, karena bobot penilaian yang akan diambil untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1 ini yaitu nilai dari proyek, UTS, dan UAS, di mana proyek ini bernilai 50%, lalu UTS dan UAS masing-masing senilai 25%. Nah, kalau di RPS ini kami menyebutnya UCP 1, UCP 2, UCP 3, dan UCP 4, di mana UCP 2 itu UTS, UCP 4 itu UAS, sedangkan UCP 1 dan UCP 2 ini merupakan proyek, di mana di UCP 1 ini mahasiswa mempresentasikan progres dari proyek yang telah mereka laksanakan, lalu kami juga memberikan kuis dari materi 1-4. Nanti pas di UCP 3, mahasiswa mengumpulkan laporan dan video project melalui Leads ini dan mengerjakan kuis kembali dari materi pertemuan ke-9 sampai ke-13. Itu terkait dengan bobot nilainya. Dalam 1 semester, mata kuliah akuntansi keuangan 1 ini diajarkan dalam 16 tatap muka, di mana 2 tatap muka akan diisi oleh dosen praktisi, kelas besar atau kuliah umum. Untuk materi pembelajaran, ini ada standar akuntansi keuangan, kerangka konseptual, laporan posisi keuangan dan arus kas dan instrumen keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan laporan perubahan ekuitas, persediaan, akuisisi dan pelepasan aset tetap, depresiasi, impairment, dan depresi, jadi aset tidak berwujud, properti investasi, current liabilities. Nah, jadi di sini saya dan Bu Sinta sebagai tim teaching, kami tidak masuk ke kelas untuk setiap pertemuan, tetapi kami membaginya berdasarkan materi pembelajaran. Jadi dapat dilihat di sini, SH ini ialah Bu Sinta dan saya sendiri MH. KB ini diisi oleh dosen praktisi untuk materi-materi, 11 materi untuk 14 pertemuan di luar dari UTS dan UAS. Nah, sedangkan maksud dari pertemuan untuk kas dan instrumen keuangan ini, karena ini terbagi menjadi 2 tatap muka, sehingga tatap muka pertama diisi oleh kelas besar atau dosen praktisi, lalu di tatap muka lainnya ini diisi oleh saya. Nah, untuk setiap materi pembelajaran ini, kami sudah membuat video pembelajarannya. Namun, video pembelajaran untuk akuntansi keuangan 1 ini tidak hanya dibuat oleh saya dan Bu Sinta, melainkan tim satu rumpun. Jadi, selain saya dan Bu Sinta, ada tim teaching lainnya yang membantu dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini kami unggah di Leads UPNVJ ini H-2 sebelum tatap muka, sehingga mahasiswa diharapkan selain dari membaca buku terkait dengan materi akuntansi keuangan 1 ini, mahasiswa juga bisa mereview materi atau PPT yang udah kami unggah di Leads ini sambil melihat video pembelajaran terkait dengan materi perkuliahannya. Jadi diharapkan ketika tatap muka berlangsung, ini mahasiswa dapat bertanya atau nanti tinggal kami mereview materi yang sudah diajarkan melalui video pembelajaran. Sehingga akan lebih banyak latihan-latihan soal saat tatap muka berlangsung ataupun diskusi-diskusi interaksi yang ditanyakan oleh mahasiswa kepada saya. Nah, berikut ini ialah potongan rekaman video saat perkuliahan berlangsung, di mana rekaman ini saya ambil di tatap muka ke-11 terkait dengan akuisisi dan pelepasan aset tetap, di mana untuk materi akuisisi dan pelepasan aset tetap ini diberikan untuk 2 tatap muka. Nah, di sini berikut ini
Potongan dari rekaman saat perkuliahan dari tatap muka ke-11. Hari ini kita akan belajar terkait dengan aset tetap ataupun PPE. Ini masih kelanjutan dari pertemuan ke-10 minggu lalu ya. Jadi pertemuan ke-11 ini kita kelanjutannya. Jadi kalau misalnya yang minggu lalu itu kita belajar terkait dengan akuisisi aset tetap itu bagaimana klasifikasinya, bagaimana perhitungannya. Hari ini kita belajar bagaimana aset tetap yang sudah kita akuisisi itu ketika sudah berjalan, sudah kita gunakan, tiba-tiba aset tetap tersebut kita lepaskan atau disposal. Nah, itu nanti bagaimana jurnalnya, klasifikasi untuk akunnya apakah sudah benar, lalu untuk perhitungannya bagaimana. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita review dulu materi yang sebelumnya ya, terkait dengan akuisisi aset. Nah, kalau misalnya ada aset, di sini aset tetapnya mobil ya. Kalau mobil ini kan sudah jelas, kalau dikatakan aset tetap berarti dia memang sudah di dalam laporan keuangan itu diklasifikasikan sebagai aset tetap. Tapi kan sebenarnya mobil itu belum tentu sebagai aset tetap. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengklasifikasikan aset tersebut sebagai aset tetap? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau dari minggu lalu itu klasifikasinya apa? Saya mau bantu jawab, Bu. Ya, coba apa aja? Kalau untuk tadi klasifikasinya sebagai aset tetap itu ada 3 kriteria, Bu. Jadi di dalamnya ada masa manfaat lebih dari 1 tahun, terus juga penggunaannya itu untuk operasional perusahaan, maksudnya kegunaannya dan manfaatnya, terus sama ada substansi atau bisa dipegang dari aset tetap tersebut, Bu. Ya, secara fisik ya. Ya, jadi kalau misalnya ada suatu transaksi ataupun mau itu mobil, tanah, atau bangunan, belum tentu itu sebagai aset tetap atau PPE ya. Jadi dia harus memenuhi kriteria 3 tadi yang disebutkan oleh Davin. Karena meskipun dia masa manfaatnya lebih dari 1 nih, lebih dari 1 tahun ya maksudnya. Terus secara substansi dia bisa dipegang, fisiknya ini ada nih, mobil kan bisa kita pegang. Tapi itu belum tentu sebagai aset tetap. Kalau misalnya tidak digunakan sebagai operasional perusahaan. Jadi enggak digunain nih mobil untuk misalnya oleh bagian marketing atau bagian direksi ketika mau dinas, itu enggak digunakan. Jadi mobil ini cuma dia ada tapi di gudang atau disimpan aja. Nah, berarti itu bukan aset tetap karena dia tidak digunakan untuk operasional perusahaan. Dia hanya diinvestasikan untuk nanti digunakannya. Jadi sementara klasifikasinya bukan aset tetap. Nah, terus kalau misalnya ternyata kita perusahaan yang jual beli mobil, jadi mobil banyak nih. Nah, itu juga belum tentu sebagai aset tetap ya. Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Terus secara fisik juga bisa kita pegang ya, ada gitu kan. Tapi kita tidak menggunakan itu untuk operasional perusahaan, tetapi karena kita memang core bisnisnya itu jual mobil, itu mau kita jual, berarti kan klasifikasinya sebagai persediaan. Jadi memang harus memenuhi 3 kriteria ini. Bahkan kalaupun misalnya dia digunakan untuk operasional perusahaan, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, tapi kalau misalnya dia secara fisik tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa kita pegang gitu ya, substansinya nggak ada, ini berarti dia bukan sebagai aset tetap. Bukan, aset tetap itu kan aset berwujud ya. Berarti ini klasifikasinya sebagai aset tidak berwujud. Makanya yang bisa kita klasifikasikan sebagai aset tetap atau PPE itu harus memenuhi 3 kriteria itu. Nah, sekarang kita review lagi nih. Misalnya perusahaan ini dia punya bangunan, misalnya berupa rumah gitu ya. Nah, apakah sudah pasti perusahaan ini akan mengklasifikasikan bangunan atau rumah tadi itu sebagai aset tetap? Ada yang bisa jelasin nggak? Saya bisa, Bu. Ayo, Willy, gimana? Oke, jadi kalau bangunan itu nggak bisa diklasifikasi, Bu, sebagai aset tetap kalau tidak menggunakan untuk operasional perusahaan, Bu. Jadi, jika perusahaan ini bisa bisnisnya utamanya ialah jual beli bangunan atau sebagai perusahaan properti, bangunan yang tidak digunakan operasional tersebut hanya merupakan rumah yang dijual oleh perusahaan ke konsumennya, Bu. Maka bangunan tersebut diklasifikasi sebagai persediaan, begitu, Bu. Oke, bagus. Yang lainnya setuju ya, paham? Jadi memang kalau untuk aset tetap ya tadi harus memenuhi kriteria tadi ya 3. Jadi bukan berarti kalau dia mentang-mentang mobil masuk peralatan berarti aset tetap. Terus kalau misalnya bangunan atau rumah udah pasti building itu aset tetap atau tanah gitu ya. Tapi dilihat lagi 3 kriteria tadi. Karena bisa jadi mereka masuk klasifikasi sebagai inventory atau persediaan atau bisa jadi
investasi ya, investment. Nah, di minggu lalu kita juga udah belajar kalau ketika akuisisi aset tetap itu kan macam-macam ya. Bisa kita mengakuisisi itu, memperoleh aset tetap itu dengan membeli, bisa juga kita tukar ya, kita punya aset tetap nih, terus kita mau tukar sama yang baru, berarti kita akuisisi yang baru itu dengan menukarkan aset gitu kan. Terus bisa juga kita jual saham untuk dapat aset tersebut ya kan. Nah, ada juga kita dapat aset itu dengan konstruksi. Biasanya konstruksi ini kan kalau nggak bangunan, terus yang jembatan ya, atau misalnya kita mau bangun, kita mau konstruksi mesin gitu ya, yang peralatan yang mau kita gunakan. Nah, berarti kan kalau kita beli itu udah jelas cash-nya berapa. Tapi kalau misalnya konstruksi, berarti kan biaya-biayanya ada beberapa yang terkait ya. Dan dari minggu lalu kan sudah kita sama-sama pelajari bahwa untuk nilai perolehan aset tetap itu dinilai dari seluruh biaya terkait sampai dia siap guna pakai. Artinya seluruh biaya yang keluar, yang kita keluarkan sampai konstruksi bangunan misalnya, itu sampai bangunannya jadi siap pakai untuk kantor misalnya, kita gunakan untuk operasional perusahaan, total seluruhnya itu adalah total biaya kantor tersebut atau building tersebut. Nah, artinya ketika kita mau konstruksi, terus kita minjem uang di bank, nah, minjem uang di bank ini kan udah pasti kita kena bunga ya. Pertanyaannya, diklasifikasikan sebagai apa bunga dari hutang yang digunakan untuk konstruksi dari kantor tadi atau bangunan tadi atau aset tetap itu? Ada yang bisa jawab? Saya lagi, Bu. Oh iya, boleh Davin. Apa? Tadi untuk klasifikasinya kalau untuk konstruksi tadi berarti aset tetapnya masuk ke bangunan ya, Bu ya? Dari bunga, kan kita minjem uang di bank nih, terus kan kita kena bunga ya. Karena utangnya ini atau uang yang kita pinjam ini untuk konstruksi, terus kita dikenakan bunga, biasanya itu kan kita akui sebagai beban bunga ya atau interest expense. Tapi karena ini untuk konstruksi, berarti kita akuinya sebagai aset tetap atau bangunan itu ya. Oke. Yang lain masih ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham ya terkait dengan akuisisi aset tetap. Nah, kalau untuk materi hari ini, kan sebenarnya di Leeds kalian sudah sebelum kelas ini dimulai, sudah bisa menonton video pembelajaran ya yang sudah ada terkait materi hari ini. Nah, untuk materi hari ini terkait dengan pelepasan aset tetapnya, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita latihan soal ya? Ada yang mau ditanyakan dari video pembelajaran yang ada? Apa sudah paham semua? Gimana? Izin, Bu, mau bertanya. Oke, ini Tania udah raise hand juga nih. Oh iya, ya udah. Coba Tania dulu ya. Tanya dulu deh, Bu, Bu. saya pengen nanya, Bu. Sesuai dengan video pembelajaran kan ya, Bu ya? Nah, Iya. dari video pembelajaran itu kan untuk materi hari ini kan tadi kan Ibu dijelasin tuh bahwa ada pelepasan aset tetap. Nah, saya pertanyaannya gini, Bu. Bagaimana kalau misalkan masa aset tetap tersebut itu belum habis tapi sudah rusak dan tidak bisa dipakai? Lalu untuk jurnalnya sendiri itu bagaimana ya, Bu?
ada di soal ya. Karena di sini berbeda nilai perolehan asetnya, jadi kita tulis lagi. Mesin pada kas. Nilainya yang mesin harga belinya 364.000 ditambah 12.000. Berarti kita keluar kas nilai yang sama. Lalu di tanggal, oke ini belum kita kasih tanggal. Ini tanggal 1 Januari 2020. Nah, setiap akhir tahun kita harus buat jurnal penyesuaian. Jadi kita catat setiap tanggal 31 Desember 2020 sampai 2027 kita harus buat jurnal penyesuaian. Jurnalnya sama. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan untuk mesin ya. Nah di sini karena dia garis lurus makanya kan setiap tahun sama ya. Nilainya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisanya nggak ada dikurangi 0 dibagi masa manfaatnya 8. Nah jadi setiap tahun dicatat nih jurnalnya akhir tahun beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 47.000. Nah 47.000 ini kan kalau dikali 8 artinya pas ya 376.000 kan, berarti pas jurnal pelepasan ya, saya copy paste jurnal pelepasan mesin, berarti akumulasi penyusutan seperti biasa kita hapus, di kreditnya kita catat juga mesin udah pasti sesuai dengan harga perolehan, sedangkan akumulasi penyusutan sesuai dengan pencatatan setiap tahunnya, nilainya 47.000 selama 8 tahun. Selesai. Jadi kalau misalnya masa manfaat habis tidak ada nilai sisa, jurnalnya hanya akumulasi penyusutan pada mesin. Tapi kalau misalnya soalnya ini sama persis seperti yang sebelumnya, dalam artian nilai biaya angkut sama biaya pemasangan 32.000 ya, lalu ada nilai sisa 20.000, artinya kan nanti pas di tanggal 31 Desember, oh ya di sini belum ada tanggalnya ya, 31 Desember 2027, di sini jurnalnya harusnya tidak hanya akumulasi penyusutan pada mesin karena ada nilai sisa. Nah kalau ada nilai sisa dan itu mesin memang tidak bisa digunakan sama sekali, dijual juga nggak ada harganya, berarti nanti jurnalnya di sini akumulasi penyusutan totalnya ya yang dicatat setiap tahunnya, lalu di debitnya di sini adalah kerugian karena pelepasan mesin sebesar 20.000 nilai sisanya, lalu di debit di kredit ini mesin sesuai harga perolehan. Nah itu kalau misalnya masih ada nilai sisa tapi mesinnya udah nggak bisa digunakan. Tapi sebenarnya harusnya ya kalau secara praktek sebelum masa manfaat aset itu benar-benar habis, biasanya nanti ada pengecekan nih. Oh ternyata mesinnya bukan 2 tahun lagi masa manfaatnya, tinggal 1 tahun lagi. Atau oh ternyata mesinnya ini 2 tahun ini nggak ada nilai sisa. Biasanya itu nanti dikaitkan dengan kebijakan. Jadi harusnya kalau di 31 Desember 2027 ini ada nilai sisa, terus mesinnya nggak bisa digunakan lagi, harusnya dari sebelumnya itu sudah ada revisi ya, sehingga tidak ada pencatatan loss. Karena harusnya kita sudah bisa melihat bahwa aset tetap kita itu benar-benar bisa digunakan atau enggak. Nah, sekian dari latihan contoh soal ya. Ini nanti bisa di-download di list, kalian lihat. Nah, di grup WA, coba kalian buka grup WhatsApp, itu saya kirim soal latihan nih. Soal latihan yang terkait dengan pelepasan aset. Nah, itu kalian kerjakan, boleh di Excel, boleh juga di buku coret-coretan ya, nanti kita bahas. Jadi, nanti ketika pengerjaan, boleh kalian live Zoom-nya, terus nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup WhatsApp, atau kalaupun mau mengerjakan sambil stay di Zoom ini juga nggak apa-apa. Itu ada 7 soal ya yang saya share, jadi nanti pukul 9 itu kalian join lagi di Zoom, bagi yang nanti dalam mengerjakan live ya, live Zoom-nya, nanti kita bahas sama-sama.